Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Di video kali ini kami akan membahas bersama mengenai menganalisis, mengkonsepsikan dan merancang rencana bersama Farikoto Nadiro, Ikrimatu Sa'diyah dan Hanif Aulia Rahman. Di sini kami sebagai pemakalah kelompok 6 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 4 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ikuti terus video kami ya. Mengidentifikasi kecenderungan umum. Perencanaan adalah sebuah proses pengembalian keputusan yang dilakukan secara sistematis. Perencanaan berhubungan dengan masa mendatang dan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Dalam mengidentifikasi kecenderungan umum mengenai pembahasan perencanaan pendidikan harus diamati dalam batas-batas lingkungannya dan mengkaji pola-pola dan kecenderungan yang umum dan menonjol pada manusia, tempat, pergerakan, ekonomi, dan aktivitas. Di sini ada beberapa jenis konsep infrastruktur, yaitu satu, infrastruktur linear, yang kedua infrastruktur planar, dan yang ketiga infrastruktur spasial. Dan untuk yang infrastruktur linear itu contohnya itu seperti pohon. Manfaatnya itu untuk mensuplai komoditas seperti air, listrik, lalu lintas, dan yang lainnya. Untuk yang kedua itu infrastruktur planar. Untuk infrastruktur planar terkait dengan suplai komoditas juga, namun merupakan jaringan kerja yang ketat dalam suatu perencanaan. Gambarnya seperti jala jaringan kerja. Dan yang ketiga itu untuk infrastruktur spasial. Itu terkait dengan suplai komoditas yang berbentuk jaringan kerja berlubang. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi tentang menentukan tujuan dan sasaran pendidikan. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, maka tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, penetapan tujuan juga umumnya berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang. Nah, tujuan juga mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Oleh karena itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator. Selanjutnya itu tentang sasaran pendidikan. Nah, sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran juga memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Sasaran juga bisa disebut dengan istilah goals. Nah, di sini sasaran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu stated goals dan sasaran real. Nah, stated goals itu biasanya dinyatakan organisasi kepada masyarakat luas. Jadi sasaran ini bisa dilihat di piagam perusahaan atau laporan tahunan pengumuman humas atau pernyataan publik yang dibuat oleh manajemen. Nah, yang kedua itu sasaran real. Sasaran real ini merupakan sasaran yang benar-benar diinginkan oleh perusahaan, atau sasaran real ini hanya dapat diketahui dari tindakan-tindakan organisasi beserta anggotanya. Baik, materi selanjutnya yaitu merancang rencana pendidikan. Di dalam merancang rencana pendidikan ini ada beberapa langkah penting yang harus diperhatikan agar di dalam perencanaan ini berjalan dengan baik, yaitu yang pertama, perencanaan yang efektif.
dimulai dengan tujuan secara lengkap dan jelas. Dan kedua, adanya rumusan kebijaksanaan. Hal ini memperhatikan dan menyesuaikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dengan berbagai faktor lingkungan apabila tujuan itu tercapai. Yang ketiga, analisis dan penetapan cara dan sarana untuk mencapai tujuan. Nah, yang selanjutnya, penunjukan orang-orang yang akan menerima tanggung jawab pelaksanaan, termasuk juga orang yang akan mengadakan pengawasan. Nah, yang terakhir ini, penentuan sistem pengendalian yang memungkinkan pengukuran dan pembandingan apa yang harus dicapai dengan apa yang telah tercapai. Mungkin itulah penjelasan mengenai menganalisis, mengkonsepsikan, dan merancang rencana dari kelompok 6. Kami memohon maaf sebesar-besarnya jika masih banyak kekurangan. Terima kasih.